Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala and to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And then, before start our presentation, I want to say thank you very much for your great attention. In this opportunity, we want to presentation about financial report. Let me introduce ourselves. We are from Group 1. Me myself, my name is Rahmat Setiadi Tasman as a moderator. And then there are Sri Suhesti Kunyanti, Andi Amalia Ramadhani Agus, Dea Wardani, Helmatiana Tandi Rogang, Neneng Wildayam Diputeri, Nur Hawani, and Siska Ayuni. I hope it's useful. Baik, sebelum kita melangkah jauh ke materi, marilah kita menyimak cerita singkat tentang pengelolaan keuangan. Saat itu adalah hari musim panas yang indah, ketika Marco dan Diana bertemu di kedai kopi dekat tempat mereka bersekolah di farmasi. Hanya beberapa tahun sejak mereka lulus, tetapi mereka harus mengejar banyak hal. Marco selalu ingin memiliki apotik komunitas, tetapi saat ini bekerja di apotik komunitas adalah rangkaian untuk mendapatkan pengalaman dan menghemat uang. Diana baru-baru ini menyelesaikan program beasiswa kardiologi dan menerima jabatan di Fakultas Klinis di sebuah rumah sakit pendidikan besar. Diana tertarik dengan manajemen apotik di rumah sakit dan berharap pada akhirnya diberi tanggung jawab manajerial di Departemen Farmasi. Selama 2 tahun terakhir, Marco dan Diana mulai mendapatkan apresiasi atas perlunya mengelola penggunaan uang. Secara pribadi, Marco mulai melunasi pinjaman mahasiswanya. Tidak hanya berhasil melunasi pinjamannya, dia sebenarnya mulai menabung untuk masa depannya. Sementara Diana dapat menunda pembayaran pinjamannya selama masa residensi dan beasiswanya. Dia harus belajar mengelola uangnya sendiri dengan bijak, mengingat penghasilannya yang jauh lebih sedikit selama 2 tahun terakhir daripada kebanyakan temannya yang mengambil profesi apoteker segera setelah lulus. Keduanya mulai memahami bahwa untuk menjadi pengelola apotik rumah sakit yang sukses atau pemilik apotik mandiri, seseorang juga perlu memahami bagaimana uang bergerak melalui suatu organisasi. Sebagaimana Marco dan Diana harus mengelola keuangan mereka dengan cermat untuk memenuhi tujuan keuangan pribadi mereka. Mengatur penggunaan dan aliran uang merupakan elemen penting dalam mengoperasikan semua jenis apotik. Mereka berharap jika mereka dapat memahami aliran uang dalam keuangan pribadi, mereka dapat mempelajari prinsip-prinsip manajemen keuangan yang diperlukan untuk berhasil sebagai administrator apotik. Marco dan Diana memutuskan untuk bertemu sebulan sekali selama 3 bulan ke depan. Selama pertemuan ini, mereka berencana untuk mempelajari lebih lanjut tentang akuntansi, laporan keuangan, dan penggunaannya di apotik. Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang mau jadi seperti Marco dan Diana? Pasti mau dong ya. Oke, baiklah, itu tadi adalah sepenggal cerita tentang pengelolaan keuangan di manajemen farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelaporan keuangan. Jadi, pelaporan keuangan atau financial reporting adalah semua cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan tersebut. Dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 1 Financial Accounting Standard Board pada tahun 1980 menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan atau financial statement. Jadi pelaporan keuangan di sini itu mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba, periodik, dan lain-lain.
Nah, di dalam PowerPoint yang telah kami susun mengenai laporan keuangan, kami di sini kurang lebih membahas tentang tinjauan atau prinsip akuntansi, tiga laporan penting dalam keuangan, rasio keuangan, laporan keuangan pada praktek farmasi masyarakat, dan yang terakhir adalah laporan keuangan pada farmasi rumah sakit. Menurut The American Institute of Certified Public Accountant, definisi akuntansi sebagai aktivitas kerja yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, dalam hal ini akuntansi adalah proses dinamis di mana perusahaan, bisnis kecil, dan bahkan individu menentukan dan melaporkan bagaimana mereka mendanai aktivitas dan menggunakan uang mereka. Penggunaan utama akuntansi adalah untuk melacak aliran uang, baik itu tunai ataupun kredit, antara aktivitas pendanaan dan investasi. Memahami laporan keuangan sangat penting untuk memahami aliran uang. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi standar, menentukan profitabilitas, pertumbuhan masa depan, dan kewajiban pajak adalah contoh fungsi penting yang dimainkan akuntansi dalam operasi sehari-hari dari semua jenis organisasi atau bahkan di tingkat pribadi. Hal ini membawa kita pada aturan terpenting dalam akuntansi yang sering kita sebut sebagai persamaan akuntansi. Adapun persamaannya yaitu aset itu sama dengan ekuitas pemilik ditambah dengan kewajiban. 2. Tinjauan atau prinsip akuntansi. Tinjauan atau prinsip akuntansi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendapatkan pembiayaan. Yang kedua, melakukan investasi, dan yang terakhir, melakukan operasi profitabel. Sebelum kita memulai bisnis, kita perlu memperoleh aset. Nah, aktivitas pendanaan untuk memperoleh aset itu melehan dana dari pemilik dan kreditor, misalnya dari bank. Pemilik dimaksudkan di sini adalah orang yang mempunyai aset. Ketika pemilik mendanai sebuah perusahaan, maka mereka akan disebut sebagai pemegang saham, di mana pemegang saham ini berhak mengklaim aset perusahaan serta investasi mereka di perusahaan, ditandai dengan distribusi reguler dari perusahaan kepada pemilik atau biasa disebut dengan dividen, atau dengan peningkatan nilai total aset perusahaan karena operasi yang menguntungkan. Berbeda dengan pemilik atau pemegang saham, kreditor memberikan dana kepada perusahaan namun tidak mendapatkan dividen. Mereka meminta perusahaan untuk membayar kembali dana tersebut dengan bunga selama periode waktu tertentu. Dalam pengaturan apotik, dana itu diinvestasikan dalam perolehan inventaris, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, robotika, gedung, dan tanah untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan guna memperkerjakan apoteker, teknis farmasi, dan staf lain dalam jumlah yang sesuai juga dapat dipandang sebagai aktivitas investasi. Selanjutnya langkah terakhir yaitu melakukan operasi. Umumnya aktivitas operasi pengaturan apotik meliputi pembelian, distribusi. Nah, distribusi yang dimaksud di sini yaitu aktivitas pengisian resep. Kemudian ada klinis kegiatan, dan yang terakhir ada administrasi. Banyak daripada apotik pemasarannya juga merupakan aktivitas operasi yang signifikan. Mengapa? Ya karena diperlukan orang lain dapat mempelajari barang dan jasa yang ditawarkan apotik. 3 laporan penting keuangan. 3 laporan penting keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lembaran saldo atau neraca keuangan, yang kedua yaitu laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, sebelum itu perlu terlebih dahulu kita ketahui mengenai tahun fiskal. Tahun fiskal itu sendiri adalah unit waktu atau 1 tahun sesuai istilahnya yang dipergunakan bisnis untuk mencatat interaksi finansial mereka.
Contohnya, misalnya, 1 tahun fiskal dapat dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 3 Desember. Namun, biasanya pada penjualan besar-besaran, pada bulan Desember seperti store retail akan memulai tahun fiskal mereka pada bulan Maret atau April. Selain itu, dalam sebuah bisnis diharuskan membayar pajak. Pajak ini akan ditetapkan dan diatur oleh Badan Perpajakan. Nah, 3 laporan penting keuangan ini, yang pertama, lembaran saldo atau neraca keuangan. Neraca keuangan atau lembaran saldo memberikan gambaran tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham organisasi pada titik tertentu. Namun, kekurangannya ini hanya gambaran singkat saja, tidak banyak mengungkapkan tentang apa yang menyebabkan nilai-nilai ini berubah sepanjang tahun, juga tidak memberitahu bagaimana cara pendapatan yang dihasilkan dan jenis biaya apa yang dikeluarkan selama periode akuntansi. Berikut adalah contoh tabel neraca mitra kesehatan utuh. Dapat kita lihat bersama, di sini ada tahun 0 dan tahun 1. Nah, berdasarkan tabel pada tanggal 1 November tahun 0, WHP belum beroperasi, namun WHP telah memperoleh semua aset yang dibutuhkan untuk memulai operasi. Ketika kita memeriksa neraca WHP setelah beroperasi selama 1 tahun, kita dapat melihat perubahan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Sasaran WHP, seperti kebanyakan bisnis lainnya, adalah meningkatkan asetnya melalui operasi yang menguntungkan sepanjang tahun fiskal. Dengan asumsi bahwa WHP mampu menjaga kewajibannya tidak berubah, peningkatan aset akan menghasilkan peningkatan ekuitas pemegang saham dan itu akan membuat pemilik aset diuntungkan. Perlu kita ingat bahwa ekuitas pemilik mewakili dana yang ditempatkan pemilik untuk memulai bisnis, atau dapat juga dikatakan bahwa ekuitas pemilik adalah dana pemilik itu sendiri yang digunakan sebagai dana awal untuk memulai bisnisnya. Neraca WHP menunjukkan bahwa pemilik memulai dengan 300.000 dari uang mereka sendiri. Dapat kita lihat melalui tabel yang tadi, yaitu neraca mitra kesehatan utuh. Pada akhir tahun pertama, pemilik telah meningkatkan jumlah yang 300.000 tadi bertambah menjadi 200.000 sehingga menjadi 500.000. Jadi total laba bersih yang diperoleh adalah 200.000 selama 1 tahun. Nah, pemilik dapat meninggalkan keuntungan tambahan sebesar 200.000 ini untuk digunakan dalam bisnis atau yang dikenal sebagai pendapatan yang disimpan, atau mereka dapat mengambil sebagian atau seluruh uang untuk membayar diri mereka sendiri atau dikenal sebagai dividen. Laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah dokumen yang dinamis yang memberikan informasi tentang uang yang masuk ke dalam suatu organisasi atau yang disebut dengan pendapatan, dan uang yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan itu atau yang disebut dengan biaya. Laporan laba rugi seringkali dibuat untuk menggambarkan pendapatan, biaya, dan laba bersih selama periode waktu yang lebih pendek seperti kuartal, bulan, minggu, atau bahkan selama 1 hari. Namun, organisasi-organisasi umumnya membuat laporan laba rugi menurut tahun fiskal mereka. Perbedaan antara pendapatan dan biaya biasa disebut sebagai laba bersih. Berikut contoh tabel penghasilan seluruh mitra kesehatan laporan untuk tahun 1. Dapat kita lihat bersama, di sini terdapat pendapatan, penjualan dengan resep sebesar 2 juta, penjualan tanpa resep sebesar 500.000. Jadi total pendapatannya itu adalah 2.500.000. Beban, harga pokok penjualan sebesar 1.800.000, beban administrasi sebesar 350.000, dan beban pajak penghasilan sebesar 50.000. Total biaya yaitu 2.200.000. Batas pemasukan yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya sebesar 300.000. Nah, pada tabel ini menunjukkan laporan laba rugi WHP untuk tahun 1. Laporan laba rugi menunjukkan semua aktivitas operasi yang menghasilkan pendapatan atau beban. Ini juga menunjukkan laba bersih untuk tahun 1.
Batas pemasukan dan pendapatan digunakan secara bergantian dalam laporan keuangan. Perhatikan bahwa pendapatan bersih untuk tahun pertama adalah 300.000. Pada tabel 15.2 menunjukkan laba ditahan sebesar 200.000. Ini adalah bagian dari laba bersih yang ditanamkan kembali oleh pemilik ke dalam bisnis. Nah, pertanyaannya adalah kemana perginya sisa 100.000 dari pendapatan bersih? Nah, itu adalah didistribusikan kembali di antara pemilik sebagai dividen. Hubungan antara nilai laba bersih dari laporan laba rugi dan laba ditahan dari neraca adalah contoh bagaimana kedua laporan ini dihubungkan. Laporan yang terakhir adalah laporan arus kas. Arus masuk dan arus kas keluar dicatat di laporan arus kas. Laporan arus kas umumnya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah operasi, yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah pendanaan. Berikut adalah contoh pernyataan seluruh mitra kesehatan arus kas untuk tahun 1. Dapat kita lihat bersama, di sini terdapat pengoperasian, berinvestasi, dan pembiayaan. Pada tabel ini menunjukkan laporan arus kas WHP yang merupakan kebiasaan dalam akuntansi untuk mempresentasikan nilai negatif, yaitu arus kas keluar. Pada akhir tahun pertama, WHP telah meningkatkan kasnya sebesar 50.000, baris terakhir dalam laporan arus kas, yang menunjukkan jumlah kas yang tersedia pada akhir tahun fiskal selalu sama dengan jumlah kas yang dicatat di neraca untuk awal tahun fiskal berikutnya. Rasio keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Organisasi, investor, kreditor, dan bahkan individu menggunakan rasio keuangan untuk memeriksa kinerja keuangan organisasi. Nah, beberapa rasio keuangan seperti pendapatan bersih atau rata-rata total aset memberikan informasi yang berguna tentang profitabilitas organisasi. Rasio lain dapat dihitung yang memberikan wawasan tentang likuiditas organisasi atau berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk membayar tagihan, atau seberapa baik organisasi tersebut mengubah piutang menjadi uang tunai. Data diambil dari neraca dan laporan laba rugi untuk menghitung sebagian besar rasio. Meskipun rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur banyak aspek organisasi, rasio tersebut tidak boleh digunakan secara terpisah dari laporan keuangan lainnya. Kemudian, rasio keuangan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rasio profitabilitas, yang kedua, rasio likuiditas, dan yang terakhir, rasio omset. Nah, yang pertama, rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas sendiri merupakan ukuran kesuksesan keseluruhan dalam operasi harian sebuah bisnis, serta menyediakan metode untuk mengukur finansial secara keseluruhan. Karena tujuan inheren dari bisnis apapun adalah menjadi menguntungkan, kita dapat melihat rasio profitabilitas sebagai ukuran kesuksesan keseluruhan dalam operasi harian sebuah bisnis. Lebih khusus lagi, rasio profitabilitas menyediakan metode untuk mengukur kesuksesan finansial perusahaan secara keseluruhan. Memeriksa rasio profitabilitas memungkinkan manajer menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas yang paling umum digunakan adalah margin laba kotor dan margin laba bersih. Namun, pengembalian aset dan pengembalian ekuitas juga termaksud dalam rasio profitabilitas. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa rasio profitabilitas mencakup margin laba kotor dan margin laba bersih, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas. Nah, yang pertama atau bagian A, margin laba kotor. Nah, margin laba kotor ini sendiri digunakan untuk menghitung presentasi
kelebihan laba kotor terhadap pendapatan penjualan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan menggunakan bahan dan tenaga kerjanya ketika memproduksi dan menjual produk-produknya, sehingga perusahaan tahu tingkat keuntungannya, yaitu margin laba kotor sama dengan penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi total penjualan. Kemudian bagian B, margin laba bersih. Nah, margin laba bersih ialah rasio profitabilitas yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai presentasi dari pendapatan atau penjualan bersih, yaitu margin laba bersih sama dengan laba bersih atau setelah pajak dibagi total penjualan. Kemudian bagian C, pengembalian aset. Nah, pengembalian aset ini merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan presentasi keuntungan laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset, yaitu return on asset sama dengan laba bersih dibagi rata-rata total aset. Kemudian yang terakhir atau bagian D, pengembalian ekuitas. Nah, pengembalian ekuitas ini merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor perusahaan tersebut, yaitu return on equity sama dengan laba bersih dibagi rata-rata ekuitas pemilik. Yang ketiga yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio ini dapat memberikan informasi tentang kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya terhadap kewajiban lancar. Nah, rasio likuiditas yang paling populer adalah rasio saat ini dan rasio cepat. Adapun rasio cepat adalah rasio ini dapat didefinisikan sebagai aset yang mudah diubah menjadi uang tunai. Rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aset saat ini dikurang persediaan, dikurang prabayar biaya, dan dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya yaitu rasio lancar. Nah, rasio ini dapat memberikan informasi tentang kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya terhadap kewajiban lancar. Aset cepat dapat didefinisikan sebagai aset yang mudah diubah menjadi uang tunai. Rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Rasio perputaran. Rasio perputaran mengukur efisiensi yang digunakan organisasi dalam menggunakan asetnya. Jenis rasio ini juga disebut sebagai rasio efisiensi atau rasio pemanfaatan aset. Dua rasio pergantian yang paling umum digunakan adalah perputaran persediaan. Yang pertama yaitu perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur seberapa cepat rata-rata persediaan organisasi dijual. Data untuk rasio ini berasal dari dua laporan keuangan yang berbeda. Harga pokok penjualan atau COGS ditemukan di laporan laba rugi, dan persediaan rata-rata berasal dari neraca. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata piutang. Yang kedua yaitu perputaran piutang. Rasio ini mengukur seberapa cepat piutang atau uang yang dihutang kepada organisasi oleh orang lain diubah menjadi uang tunai. Rasio perputaran piutang yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi dapat mengumpulkan piutangnya secara efisien sambil menjaga jumlah total hutangnya pada waktu tertentu relatif rendah. Rumusnya yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Laporan keuangan pada praktek farmasi masyarakat. Laporan keuangan yang digunakan dalam praktek apotek independen sangat mirip dengan yang digunakan di apotek komunitas rantai.
Manajer di apotek komunitas rantai memperhatikan rasio keuangan dan indikator utama yang sama pada neraca dan laporan laba rugi. Dengan pengetahuan inilah, Marco dan Diana memutuskan untuk meluangkan waktu bersama pemilik WHP untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang persiapan dan peninjauan laporan keuangan dalam praktek apotek komunitas. Hampir semua resep yang ada di apotek komunitas dibayar melalui pembayaran pihak ketiga dan hampir semuanya diputuskan secara online. Pada tabel 15.7 menunjukkan bagian dari laporan pembayaran rencana harian WHP seperti yang digambarkan dalam laporan ini. Manajer dapat memantau jumlah resep yang diisi untuk setiap paket, jumlah total yang dibayar oleh setiap pembayar pihak ketiga, total pembayaran bersama yang dilakukan oleh pasien, dan biaya produk obat yang digunakan untuk membagikannya resep. Dari informasi ini dapat dihitung margin kotor untuk setiap pembayar, seperti yang ditunjukkan di kolom terakhir. Pemeriksaan harian atas laporan ini mengidentifikasi rencana untuk penggantian rendah tarif busman. Selain itu, ketika kargo silang rendah terdeteksi, margen memeriksa biaya produk resep yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa apotek telah menerima harga terbaik dari grosir. Hal ini terutama berlaku untuk pengobatan multisumber, misalnya obat generik. Pendapatan dan pengeluaran dari laporan pembayaran rencana harian dikumpul setiap bulan dan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, biasanya oleh akuntan dan pemegang buku organisasi, bukan oleh apoteker itu sendiri. WHP memulai tahun fiskal pada tanggal 1 November. Selain laporan laba rugi tahunan dan neraca, akuntan WHP menyiapkan laporan laba rugi bulanan dan neraca untuk memberikan gambaran yang lebih tepat pada manajer tentang status keuangan apotek. Sebelum kita memeriksa laporan-laporan ini, kita harus mempertimbangkan poin penting tentang penyusunan laporan laba rugi bulanan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan pada praktik farmasi rumah sakit. Laporan keuangan yang digunakan untuk mengelola departemen farmasi di rumah sakit seringkali sangat berbeda dengan yang digunakan dalam praktik apotek komunitas. Anggaran untuk departemen farmasi rumah sakit terutama terdiri dari biaya obat dan tenaga kerja, yaitu apoteker, teknisi, dan administrator, dan merupakan bagian dari anggaran global seluruh rumah sakit. Biaya obat umumnya lebih besar dari kedua komponen tersebut, meskipun ini bervariasi dengan ukuran rumah sakit, ukuran departemen farmasi, dan jenis layanan klinis dan administrasi yang disediakan rumah sakit. 4 prinsip manajemen yaitu merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan relevan dalam perencanaan keuangan departemen farmasi rumah sakit. Stabilitas keuangan departemen akan bergantung pada perencanaan dan implementasi program manajemen keuangan yang mencakup keempat prinsip ini. Baiklah, untuk sesi terakhir, adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu keterkaitan konsep akuntansi dasar dan penyusunan laporan keuangan merupakan pengetahuan penting bagi setiap apoteker. Keberhasilan finansial organisasi manapun bergantung pada pengelolaan dana yang tepat. Mereka yang memahami bagaimana organisasi mendanai operasi, menghasilkan pendapatan, dan mengalokasikan sumber daya keuangan akan memiliki tugas yang lebih mudah untuk memahami banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan mereka. Demikianlah persentase kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.